Halo semuanya, selamat datang buat guys atau lebih tepatnya senior belasan menit. Dan di episode ini, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, gua mau membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan lu semua penonton senior belasan menit. Yang mana kesepakatannya adalah gua pengen kita jujur-jujuran. Gua pengen lu sebagai penonton jangan sakit hati atas apa yang gua ucapkan, oke? Kalau lu bisa menyetujui kesepakatan tersebut, mari kita bahas soal Sinteyong. Apakah layak untuk diganti dengan pelatih Eropa atau pelatih Belanda? Kita bahas di Sinar Belasan Menit. Gue mau ngomongin soal Sinteyong. Gue bukan pengamat sepak bola. Gue bukan tahu banget gitu seluk-beluk sepak bola tuh. Gue nggak sebegitunya lah. Tapi gue selalu ngomongin sepak bola dari sisi logika aja gitu. Intinya timnas Indonesia yang senior sekarang sudah diisi oleh pemain-pemain diaspora yang ada di luar negeri lah ya. Dari Belanda lebih banyak, dari kayaknya nggak ada lagi ya pemain Indonesia yang diaspora itu selain pemain Belanda. Kayaknya hampir 100% atau mungkin 90%-an itu diambil dari diaspora yang ada di Belanda. Karena memang secara secara ikatan sejarah memang kita bisa wajar dan maklumi gitu. Kenapa ini orang Belanda bisa jadi warga negara Indonesia? Kenapa ini orang Belanda bisa jadi diaspora Indonesia? Itu kita tahu sejarahnya kenapa. Oke. Pertama-tama, Sinteyong itu masuk di tahun 2020 ya kalau nggak salah, atau 2021. Saudara, PSSI memperkenalkan pelatih baru timnas senior. Ia adalah Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan. Pemilihan Sinteyong berdasarkan mekanisme dan masukan dari Departemen Teknik PSSI serta sejumlah pelatih. Sinteyong diperkenalkan di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Sebelum melatih timnas Indonesia, Taeyong adalah pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia. Intinya, Sinteyong ini melakukan perubahan-perubahan yang mungkin terlihat cukup baik. Perubahan yang diberikan oleh Sinteyong adalah yang paling terlihat ya, adalah SPO2-nya, yaitu adalah pertandingan secara full time. Jadi ini Sinteyong datang ke timnas Indonesia, dia ngelatih, terus dia mulai uji coba. Ketika uji coba dilakukan, dia melihat bahwa pemain timnas Indonesia itu cuma bisa bertahan sebagai pemain sepak bola, cuma bisa bertahan sampai menit 60. Setelah menit 60, lesu, lelah, hampir kayak mau meninggal di lapangan. Dan boro-boro Sinteyong tahu hal tersebut, kita juga udah tahu sebelumnya gitu. Dan kita memaklumi hal tersebut karena memang bangsat semua gitu pemain-pemain ini. Emang sebagai ya orang-orang biasa gitu, kita ngelihat timnas Indonesia ketika sebelumnya datang si Sinteyong ini, ya udah gitu, emang wajar dan maklum. This is Thailand. You realize we play Thailand, right? This is a team that has two guys that play in the Japanese league because they're so good. They're a good team, and I like watching them play as well. But you know, let's not get too carried away supporting Thailand, shall we? They are a good team. We have to go out and try and play them. And then the expectation for us to then go and beat Thailand is phenomenal. Like I say, it lacks reality. Unfortunately, it lacks reality. I understand the frustrations, I genuinely do. But there has to be a reality to understanding the situation as well. Karena memang pola makan yang nggak dijaga, secara latihannya memang biasa aja, dan Liga Indonesianya pun ya kayak gitu. Sinteyong datang, dirubahlah si tenaga tadi, si stamina yang 60 menit tadi dirubah. Sampai akhirnya ada di titik pemain timnas Indonesia yang terpilih saja yang bisa masuk skuad dan bisa bermain 90 menit secara full. Walaupun di menit ke-80 atau walaupun di menit ke-70 sudah ngos-ngosan, seenggak-enggaknya bisa lari buat dapetin bola. Atau seenggak-enggaknya bisa lari buat membantu penyerangan. Atau sebaliknya, membantu pertahanan. Itu yang kita lihat. Sinteyong melakukan perubahan hal tersebut terhadap pemain-pemain Indonesia lokal. Setelah itu, timnas Indonesia mulai merangkak naik, bisa menyaingi Irak, bisa menyaingi negara-negara kuat kayak Australia, walaupun pada akhirnya ya hasil akhirnya juga tetap tidak memuaskan. Tapi setidaknya kita bisa ngalahin Korea Selatan dengan skor yang cukup bisa dibilang lumayan besar lah ya buat kita gitu, 2-1 atau 3-1 gitu. Tapi intinya ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Sinteyong, walaupun ada pemain naturalisasi juga, atau kita bisa sebut diaspora juga, tapi
tapi nggak sebanyak sekarang. Artinya pemain lokal yang bisa ngalahin Korea Selatan tersebut itu udah bagus. Sekarang itu kan semakin banyak ya diasporanya. Nah, permasalahan utamanya adalah Shin Tae-yong ini ada kendala bahasa. Kita harus jujur-jujuran aja. Kita kan udah sepakat, jangan emosi, jangan marah gitu apa yang gue ucapkan. Kita harus jujur-jujuran nih, kita udah sepakat bahwa Shin Tae-yong itu sangat-sangat terkendala dengan bahasa. Walaupun ada yang namanya penerjemah dari Korea Selatan ke bahasa Indonesia, walaupun ada penerjemah dari Korea Selatan ke bahasa Inggris untuk pemain diaspora, menurut gue itu nggak cukup untuk membuat posisi permainan itu jadi lebih baik gitu. Kenapa? Ya gini aja deh. Kalau misalkan lu orang Indonesia, lu melatih pemain negara Inggris dan di lapangan ada pola yang nggak lu inginkan, lu sebagai pelatih nih, lu pengen itu lu nomor 8, lu serang lewat kanan, yang nomor 7 nih yang di tengah, lu ikut bantu permainan. Pakai bahasa Indonesia. Yang di lapangan dengar itu, Oke. Tanpa mengerti apa yang dimaksudkan. Satu-satunya cara ajar adalah diterjemahkan oleh penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. First 5 minutes, last 5 minutes, stay focused. Extra focus. Memang memudahkan tapi tidak efisien dan tidak efektif. Bisa saja salah terjemahan karena hiruk pikuk di stadion kan cukup besar ya suaranya, cukup atmosfernya cukup menggelegar gitu, jadi agak susah mendengar. Juga tidak efisien karena tidak secepat ketika bahasa itu sama rata gitu. Jadi persoalannya adalah bahasa. Dan satu lagi adalah soal taktikal. Kita sebagai orang awam, kita sebagai pemain ke-12 dari timnas Indonesia, sering sekali melihat timnas Indonesia ini sering banget melakukan yang namanya pertahanan. Boro-boro mau bermain menyerang gitu, boro-boro mau nyetak gol, bertahan aja udah ribet gitu. Satu-satunya cara dengan Shin Tae-yong ini adalah bermain bertahan dan counter attack. Gue sering bilang counter attack itu hanya bisa dilakukan oleh tim yang setidak-tidaknya membuat counter attack tersebut menjadi peluang 90% gol. Kalau nggak bisa sempurna banget, ya udah ampas. Jadi counter attack itu nggak ada gunanya. Kenapa counter attack yang sempurna itu jadi penting? Karena dapetin counter attack aja susah. Karena kan kita main bertahan mulu gitu. Kita diserang. Susah gitu dapetin counter attack. Susah dapet momen bolanya lepas dari lawan, kita terus maju ke depan jadi counter attack, membuahkan peluang. Susah. Lu cari statistiknya yang ada. Timnas Indonesia melawan timnas apapun, itu gol-gol yang ada adalah gol-gol counter attack. Adalah gol-gol yang counter attack-nya sempurna dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan itu jarang dilakukan oleh timnas Indonesia secara sempurna. Makanya, kalaupun Indonesia bisa menang, kadang ya 1-0, 2-0, bahkan ketika kemarin terakhir melawan Arab Saudi pun 2 gol dari timnas Indonesia adalah gol dari counter attack. Oke? 2 gol dari Arab Saudi tersebut adalah gol counter attack. Yang mana artinya counter attack tersebut dilakukan dengan sempurna. Walaupun ada nggak terlalu sempurna banget, tapi bisa nyetak gol lah. Ya artinya sempurna sih menurut gua. Nah intinya di sini bahwasanya adalah soal taktikal. Taktikal permainan sepak bola saat ini, sepak bola modern adalah menyerang. Tapi transisi bertahannya juga ada, cepat lah transisi bertahannya juga, dan pertahanannya juga bagus biasanya kalau sepak bola modern. Nah sepak bola yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong, ini gue minta maaf ya, adalah sepak bola yang dipermainkan oleh timnas Italia gitu, atau oleh pelatih-pelatih Italia yang mereka nggak mau nyerang kalau mereka atau pelatih dari Italia ini menganggap, oh ini lawan kita nih gampang, ayo kita nyerang, kayak gitu. Shin Tae-yong sama persis. Kalau lu lihat misal kita lawan Vietnam, lawan Myanmar dengan timnas senior gitu ya, timnas yang skuad utama, gue yakin pasti menyerang mainnya, nggak mungkin bertahan. Karena kita punya peluang yang bagus kalau misalkan main menyerang, nggak mungkin bertahan. Tapi selalu setiap saat ketika timnas Indonesia melawan Iran, Irak, Bahrain, Qatar, Jepang, Australia, bahkan China sekalipun yang kita anggap remeh, kita selalu bermain bertahan. Atau setidak-tidaknya lawan China kita dipaksa untuk bermain bertahan. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga Shin Tae-yong ini adalah sering eksperimen gitu. Eksperimen itu ya pemain-pemain yang di LWF, di RWF itu tiba-tiba jadi center midfielder tuh gimana maksudnya?
Terus yang center forward, CF jadi IMF itu gimana maksudnya? Mungkin walaupun begitu ya, pemain tersebut punya abilitas di posisi tersebut juga, tapi kan tidak maksimal. Jadi ya maksud gua di sini adalah Sinteyong terlalu sering bereksperimen. Tapi kalau nggak eksperimen juga, dia nggak bisa pakai cara-cara alternatif agar bisa menggocek pelatih-pelatih lawannya. Tapi ya, menurut lu gimana? Kalau menurut gua kita mau jujur-jujuran aja nih. Jangan sakit hati, jangan marah-marah. Ya gue sih lebih terbuka untuk Sinteyong bisa diganti oleh pelatih Belanda setidaknya, atau pelatih Eropa setidaknya. Karena satu-satunya yang paling penting adalah menurut gue bahasa. Biasanya pelatih itu dia taktikal tuh nomor 2 menurut gue. Sebagai pelatih, taktikal itu nomor 2. Tapi yang paling utama yang sering dilakukan oleh pelatih adalah motivasi pemain di dalam ruang ganti, di lapangan, atau bahkan ketika latihan. Yang paling sering dilakukan pelatih adalah motivasi. Itulah kenapa Ted Lasso, film dari Apple, Ted Lasso bisa sangat-sangat boom di dunia persepak bolaan. Karena dia nggak punya taktikal yang luar biasa sebagai pelatih, tapi dia punya motivasi. Dia sering speech ke pemain-pemainnya. Dan jangan lupa juga, taktikal memang sangat-sangat penting. Bahwa FC Richmond bisa juara gitu di Ted Lasso, ya karena Ted Lasso punya strategi yang bisa dia pakai di sepak bola Indonesia. Bayangin aja, dia pelatih rugby, pelatih football, tiba-tiba dia disuruh menjadi pelatih soccer, sepak bola. Football di Amerika itu beda ya sama sepak bola di Indonesia. Sepak bola di bola gitu. Kenapa jadi di Indonesia? Itu aja teman-teman. Kita udah sepakat, lu nggak boleh marah-marah. Kita udah sepakat bahwasanya kita harus terbuka dan jujur-jujuran. Mungkin ada baiknya Sinteyong bisa saja dalam tanda kutip pecat dan digantikan oleh pelatih baru dari Eropa dan dari Belanda. Gue yakin kok itu bakal terjadi pada akhirnya. Gue yakin. Karena ya bahasa itu penting. Dan para pemain pun mengeluhkan. Para pemain timnas mengeluhkan soal bahasa yang dipakai oleh pelatih mereka, Sinteyong. Itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Senior Belas Menit. Dan ciao.